Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan hasil survei saya hari Rabu tanggal 5 Mei. Survei ini berlangsung selama 3 hari. Jadi survei ini berjudul Dampak Pembelajaran Daring Terhadap Pemahaman Materi Perkuliahan dalam Masa Pandemi COVID-19. Dan survei ini merupakan tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah literasi digital. Kita kan selama ini kuliah secara daring. Jadi mata kuliah literasi digital ini saya disuruh mengadakan survei tentang pemahaman materi. Lalu apakah perkuliahan daring ini berjalan secara efektif atau tidak? Mungkin nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Oke, yang pertama, pertanyaannya. Saat pandemi COVID-19, pembelajaran daring diberikan melalui di sini pilihannya yaitu WA Group, Google Classroom, dan Google Meet atau Zoom dan model video conference yang serupa. Di sini ada 54 responden menjawab Google Meet atau Zoom atau model video conference yang serupa dan 13 memilih Google Classroom. Memang sebagian besar perkuliahan dilakukan melalui Google Meet atau Zoom. Masuk kelas saya sendiri karena dari situ dosen menjelaskan materi. Coba kalau dari Google Classroom, di situ dosen tidak bisa menjelaskan materi, tapi di situ bisa untuk membagikan materi dan di sini uniknya tidak ada satupun yang memilih perkuliahan melalui WA Group. Mungkin ini kabar baik, ya berarti perkuliahan daring ini emang benar-benar dilakukan dengan baik. Selanjutnya, pertanyaannya, seberapa mudah pembelajaran daring ini dilakukan? Di sini ada dua pilihan yaitu mudah dan tidak mudah. Dan ada 37 responden yang menjawab mudah dan 32 responden menjawab tidak mudah. Ya mungkin kita tahu lah, ya dikatakan mudah itu gimana? Itu bangun pagi, buka laptop, lalu kuliah. Tidak mesti mandi pun kita sudah bisa mengikuti kuliah itu. Bahkan bisa sambil sarapan di kuliahan daring ini ya kan. Dan ada 32 responden ada 32 responden memilih tidak mudah. Mungkin karena kendala jaringan, apalagi saat padam listrik. Fix jaringan itu low atau bisa jadi masalah di device atau lain sebagainya. Selanjutnya, seberapa tertarik mengikuti pembelajaran daring? Bisa kita lihat dari rentang 1 sampai 5. Banyak partisipan memilih rentang 3. Lalu rentang 1 dipilih 4 responden. Rentang 2 ada 9 responden. Rentang 3 ada 29 responden. Rentang 4 ada 20 responden. Dan rentang 5 ada 5 responden. Mungkin saat pertama kali dilaksanakan pembelajaran daring, mungkin terlihat menarik ya bagi kita. Karena walaupun dalam keadaan jauh, kita bisa melihat teman-teman kita. Lalu kalau mengenai pembelajarannya yang menarik karena dilakukan di Zoom atau di Meet. Tapi lama-kelamaan tetap jenuh juga atau bosan juga gitu. Mungkin itu kenapa mereka banyak memilih tentang 3. Itu jawabannya 50-50, menarik atau tidak menariknya. Lalu selanjutnya, apakah kegiatan pembelajaran daring membantu Anda atau membantu kita lah mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang mata kuliah yang dipelajari? 39 tidak membantu dan 28 memilih membantu. Menurut saya kenapa banyak memilih tidak membantu? Ya, karena tidak ada yang bisa bertanya secara langsung dan mahasiswa pun tidak fokus. Mengapa tidak fokus? Ya mungkin menurut saya banyak faktornya. Salah satunya saat dosen menjelaskan, mahasiswa sibuk dengan kegiatannya sendiri. Contohnya ya main gadget. Bisa jadi dia di gadget itu membuka sosmed saat pembelajaran sedang berlangsung, sehingga tidak fokus saat materi sedang diberikan oleh dosen. Tentu saat daring dosen tidak tahu kalau kita atau kalau mahasiswa itu sedang memainkan gadgetnya. Coba kalau misalnya kuliah tatap muka, pasti dosen itu tahu kalau kita tuh main gadget atau tidak ya. Karena
karena kita itu ada di dalam kelas. Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda tentang jadwal perkuliahan secara daring? Di sini pilihannya disiplin dan tidak disiplin. 27 memilih disiplin dan 44 memilih tidak disiplin. Mengapa di sini banyak yang memilih tidak disiplin? Menurut saya, alasan utamanya kembali ke soal device dan jaringan kita. Mungkin kalau jaringan kita dan dosen kita lancar atau bagus, mungkin perkuliahan akan berjalan dengan disiplin, dan sebaliknya. Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda tentang penyelenggaraan ujian UTS dan UAS secara daring? Nah, ini cukup menarik ya, karena dari rentang 1 sampai 5 ada 18 responden yang memilih rentang 3 dan 4. Yang memilih rentang 1 ada 13 responden, yang memilih rentang 2 ada 8 responden, dan yang memilih rentang 5 ada 10 responden. Menurut saya penyelenggaraan ujian secara daring, mau itu UTS atau UAS, cukup efektif lah, karena ada yang melalui Google Classroom dan ada juga yang dipantau melalui Zoom atau Meet. Lalu selanjutnya, ini yang terakhir, apakah Anda akan kehilangan pengalaman saat kuliah dilakukan secara daring? 57 menjawab ya dan 13 menjawab tidak. Menurut saya ya jelas, karena dengan adanya kuliah daring ini kita hanya di rumah saja. Berbeda dengan kalau kita kuliah langsung di kampus, kita bisa bertemu banyak orang, banyak kenalan, apalagi yang kuliahnya rantau, pasti banyak pengalaman yang ia dapatkan melalui kuliah secara langsung ketimbang kuliah daring. Jadi kesimpulannya, banyak dampak dan masalah saat kuliah di daring dilakukan, seperti hambatan dalam kuliah online. Salah satunya itu komunikasi atau hubungan antar dosen dan mahasiswa itu rada-rada sulit. Lalu susah sinyal, semangat belajar menurun karena kuliah daring yang mewajibkan para peserta didik untuk kuliah di rumah saja pasti menimbulkan rasa jenuh. Selanjutnya, tertinggal materi perkuliahan. Ini mungkin banyak ya yang tertinggal materi perkuliahannya sendiri, dan belajar menjadi kurang efektif kalau di perkuliahan daring ini. Jadi harapan saya untuk kedepannya agar pandemi COVID-19 ini agar cepat berakhir, karena saya sangat berharap kuliah tatap muka agar secepatnya dilaksanakan. Mungkin itu saja video kali ini mengenai survei dampak pembelajaran secara daring terhadap pemahaman materi perkuliahan dalam masa pandemi COVID-19. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.